Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Salaputri dari kelas IKMA dengan NIM 100112128227091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah isu kesehatan di Indonesia dalam bidang administrasi kebijakan dan kesehatan, yang judulnya adalah Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan anak. Yang dimana presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah yaitu Hukum dan Perundangan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Untuk analisa, saya membaginya menjadi 7 bagian, yang dimana yang pertama ada analisis jurnal, yang kedua masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat faktor penyebab, yang kelima per UU yang berkaitan, yang keenam solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama analisis jurnal. Jurnal ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan kesehatan ibu, bayi yang baru lahir, dan anak di Kota Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang KIBBLA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus yang mana angka kematian bayi baru lahir, jumlah kunjungan ibu hamil menurun, kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak belum berjalan optimal, masih adanya persalinan yang ditolong oleh non-tenaga kesehatan, serta pembinaan terhadap tenaga kesehatan yang belum optimal dilaksanakan, apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini. Dari analisis jurnal tadi dapat kita simpulkan bahwa masalah penelitian yang ada di dalam jurnal ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan kesehatan ibu, bayi yang baru lahir, dan anak di Kota Bandung. Dan untuk menyelesaikan masalah penelitian ini digunakan metode penelitian yang paling cocok, yaitu metode penelitian kualitatif, yang dimana pada prosesnya penelitian ini mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, paduan wawancara, dan catatan lapangan. Dan informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informan yang sudah menguasai di bidang ini, contohnya kepala puskesmas, bidan puskesmas, dan lain-lain. Untuk faktor penyebabnya, dalam pendekatan teori Edward III terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama, komunikasi. Pada implementasi kebijakan KIBBLA ini, pada variabel komunikasi dalam dimensi kejelasan, beberapa informan mengatakan belum jelas. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas. Perbedaan kemampuan implementer dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda, dan umur kebijakan sejak dikeluarkan sudah sangat lama. Sedangkan dalam dimensi konsistensi, para implementer ini melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, sumber daya. Pemenuhan bidan desa sebagai penyelenggara kebijakan KIBBLA ini di semua desa sudah terpenuhi. Namun, hal berbeda pada implementer UPTKB P5A, Kecamatan Ibun, masih ada keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan Perda KIBBLA ini, di mana satu petugas masih memegang beberapa desa atau wilayah, sehingga dengan keterbatasan SDM pada UPTKB 45A ini menyebabkan beban kerja yang banyak. Hal ini menyebabkan keterbatasnya waktu bagi petugas dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap sasaran atau masyarakat, terutama sasaran KIBBLA. Yang ketiga adalah disposisi. Pada faktor disposisi atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Perda KIBBLA, pemerintah Kabupaten Bandung telah menempatkan tenaga bidan desa di setiap desanya. Namun, pada penelitian ini ada beberapa informan yang tidak memahami isi dari kebijakan tersebut. Dan menurutnya belum pernah ada pembahasan atau sosialisasi terhadap isi dari Perda tersebut. Yang terakhir ada hasil birokrasi. Struktur birokrasi ini hasil penelitian pada dimensi SOP pada implementasi kebijakan KIBBLA ini, peneliti mendapatkan data bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah ada, namun belum ada perbaikan atau pembaharuan. Salah satunya SOP mekanisme rujukan yang belum berjalan, SMS Gateway yang tidak berjalan. Untuk itu, harus segera dibuat SOP sebagai petunjuk pada pelaksana agar dapat memberikan jenis dan mutu layanan yang sesuai standar.
Untuk per UU yang berkaitan, masalah pada jurnal ini berkaitan dengan 3 undang-undang. Yang pertama, Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi yang baru lahir, bayi dan anak di Kabupaten Bandung. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa peraturan Bupati ini sudah dilaksanakan, namun dalam pemenuhannya masih ada kekurangan. Seperti dalam komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan sumber daya. Peraturan Menteri yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang manajemen puskesmas. Peraturan ini juga masih belum sempurna dalam pelaksanaannya karena masih adanya pegawai puskesmas yang dipekerjakan di banyak cabang sehingga dia tidak bisa fokus terhadap sasaran atau masyarakat, terutama KIBBLA ini. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Peraturan Menteri Nomor 4 ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016, yang dimana dalam pemenuhannya sudah dilakukan, tetapi belum terlaksana dengan baik karena masih ada masalah-masalah seperti SOP yang belum diperbarui, sumber daya yang masih minim, dan lain-lain sebagainya. Agar per UU yang berkaitan tadi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan baik, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah pemecahan masalah itu sendiri. Berarti kita butuh solusi dari 4 masalah yang dijelaskan tadi. Yang pertama, solusi untuk komunikasi. Media sosial. Media sosial adalah komunikasi informal yang diharapkan akan mengatasi ketidakjelasan informasi, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Peran media sosial sangat berpengaruh. Selain itu, untuk memperlancar arus komunikasi pelaksanaan KIBBLA ini, pemerintah Kabupaten Bandung bisa mendayagunakan atau membentuk tim IT yang berperan sebagai tim promosi ke masyarakat. Selain itu, koordinasi yang antar lintas sektor harus lebih ditingkatkan secara berkala yang khusus membahas tentang pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi KIBBLA di Kabupaten Bandung. Solusi yang kedua yaitu solusi untuk sumber daya. Untuk sumber daya sendiri, dibuatkan peraturan bahwa tenaga medis praktek swasta harus ikut berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan di daerahnya, sehingga pekerja atau pegawai puskesmas negeri itu tidak harus bekerja di banyak cabang. Praktek ini harus dilakukan di bawah koordinasi puskesmas dan koordinasi secara berkala harus terus dilakukan. Selain itu, untuk membantu sumber daya pelaksanaan kebijakan KIBBLA ini bisa melakukan pelatihan kader kesehatan dengan merekrut kader tiap posyandu. Solusi selanjutnya yaitu solusi untuk masalah disposisi. Pada masalah disposisi, solusinya adalah pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus pada kepentingan warga. Sehingga, dalam upaya keberhasilan implementasi pada KIBBLA tersebut, pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung perlu mempertimbangkan mekanisme reward dan sanksi bagi perorangan ataupun para implementer yang berhasil mencapai target seperti pemberian insentif, tambahan, dan penghargaan. Selanjutnya, solusi struktur birokrasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dimensi fragmentasi tersebut, yaitu perlu dibuatnya pembaharuan SK tim pelaksana Perda KIBBLA, baik di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat implementer atau puskesmas. Dengan adanya SK tersebut, akan berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Baik, dari pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengimplementasian kebijakan kesehatan ibu, bayi yang baru lahir, dan anak di Kota Bandung sudah dijalankan tetapi belum maksimal karena adanya kekurangan di bidang komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi-solusi yang tepat agar masalah tersebut dapat teratasi sehingga pengimplementasian kebijakan kesehatan KIBBLA tadi dan di Kota Bandung dapat terrealisasikan dengan baik dan sesuai dengan per UU yang berkaitan. Yaitu salah satunya sesuai dengan perda yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang kesehatan ibu, bayi yang baru lahir, dan anak atau KIBBLA di Kabupaten Bandung.